Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan. Baik, shalom bagi kita semua. Kembali di pagi hari ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita memuji Dia, memuliakan Dia. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami. Dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang melimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Firman Tuhan ini begitu mengingatkan kita bagaimana seharusnya orang yang dalam pergumulan, maka dia harus datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan hanya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar baginya. Saudara-saudaraku, ketika kita melihat firman ini, ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami, kata Daniel dalam doanya. Bagaimana dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Bagaimana dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Karena ternyata mereka sedang berada dalam keadaan susah. Bangsa Israel ini sedang berada dalam keadaan yang sulit. Dan dia membawa semuanya, kesusahan hatinya, pergumulannya kepada Tuhan. Arahkanlah telingamu dan dengarlah. Saudara-saudara, Daniel ini berbicara di dalam doanya kepada Tuhan agar Tuhan yang mendengar, agar Tuhan yang peduli, supaya Tuhan yang akan memperhatikan keadaan mereka. Sepertinya ya, seolah-olah Tuhan tidak melihat mereka, mendengar mereka. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan bukan tidak tahu keadaan mereka. Hanya mereka harus menjalani masa yang sukar itu, penderitaan itu, kesulitan itu, oleh karena perbuatan mereka yang membawa yang jauh daripada Tuhan. Mereka itu mengalami sesuatu peristiwa yang harus mereka jalani karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Nah, jadi saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita kembali bahwa mereka adalah orang-orang yang harus mendapatkan belas kasihan Tuhan. Karena sesungguhnya dari setiap pelanggaran mereka patut untuk harus menjalani masa yang sulit itu. Tetapi Daniel, saudara, dalam pergumulannya, dalam masalahnya, dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dan dia hanya memohon belas kasihan Tuhan, memohon kebaikan Tuhan agar memberikan jalan keluar bagi mereka.
karena dia tahu Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang.